Thailand rupanya memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini dinamakan Koh Phanyi ataupun masyarakat setempat biasa menyebutkan dengan Koh Phanyi. Kampung nelayan ini letaknya berada di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai selatan Thailand, Provinsi Phang Nga. Koh Phanyi ini tersembunyi di sebuah teluk selatan Thailand. Desa terapung ini dilindungi oleh gugusan batu kapur yang tinggi hingga 20 meter. Menurut sejarah teman-teman, desa Koh Phanyi pada awalnya didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Mereka beranak pinak dan terus berkembang sampai saat ini penduduknya lebih dari 1.680 jiwa dan 400 keluarga. Mayoritas penduduknya juga menganut agama Islam. Asal-usul kampung Koh Phanyi berawal saat ketiga keluarga itu mencari lokasi untuk menangkap ikan. Mereka dari Jawa, menyusuri garis pantai Malaysia sampai tiba di perairan Thailand dan menemukan sebuah pulau di Provinsi Phang Nga. Mereka kemudian mendaki ke bukit untuk mengibarkan bendera sebagai tanda nelayan lain bisa bergabung bersama mereka. Sejak itu teman-teman, mulai banyak orang berdatangan dan bergabung sampai akhirnya mereka membangun desa terapung di atas air ini. Dengan ide cerdik itu teman-teman, mereka sudah menghindari hukum Thailand yang mana orang asing tidak diizinkan mempunyai tanah di Thailand. Seiring berjalannya waktu dan banyak wisatawan yang datang ke Koh Phanyi hingga menjadikannya sebagai destinasi wisata. Para warga Koh Phanyi keturunan Jawa itu memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut meski sebagai orang asing. Sejak awal pembentukannya teman-teman, sumur air tawar dan masjid adalah hal pertama yang dibangun. Perlahan tapi pasti, Koh Phanyi sekarang memiliki fasilitas layaknya desa biasa. Koh Phanyi juga memiliki sekolah, rumah sakit, kuburan, pasar, museum, dan hotel sederhana untuk turis. Di bagian tengah struktur desa ini terbuat dari beton yang menghubungkan puluhan toko souvenir dan rumah penduduk. Pada setiap toko kecil di sepanjang jalan setapak, semuanya menjual berbagai pernak-pernik di kerang dan juga kaos batik. Salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan dan desa Koh Phanyi adalah 3 buah lapangan sepak bola terapung. Lapangan tersebut dibuat dari kayu dan dibangun setelah gelaran Piala Dunia pada tahun 1986. Sumber pendapatan mereka adalah dengan menangkap ikan. Tapi teman-teman, seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang membuat mereka juga terpikir untuk memanfaatkan para wisatawan sebagai sumber pendapatan mereka. Nah teman-teman, kira-kira keseruan seperti apa yang dapat kita lakukan di Koh Phanyi? Yang pertama, mengelilingi perairan Koh Phanyi dengan menggunakan perahu ekor panjang. Dikepung dengan luasnya lautan dan penampakan gugusan pegunungan Kars yang kokoh, mengelilingi perairan Koh Phanyi menjadi pilihan yang menyenangkan selama di sini. Perahu-perahu tersebut memang sengaja disewakan kepada wisatawan yang berkunjung ketika Koh Phanyi mulai membuka diri sebagai kampung wisata. Dahulu teman-teman, kampung ini hanya berfokus pada industri perikanan saja. Nah, buat kalian yang ingin mencoba pengeliling perairan Koh Phanyi menggunakan perahu ekor panjang, cukup merogoh kocek sekitar 80.000 sampai 100.000-an saja. Yang kedua, menelusuri daratan kampung Koh Phanyi dan membaur dengan penduduk yang ramah. Di kampung Koh Phanyi tidak hanya rumah-rumah penduduk saja. Di sini juga berdiri fasilitas umum lainnya seperti lapangan sepak bola, sekolahan, pasar, toko, masjid, dan masih banyak lainnya. Banyak wisatawan yang datang ke sini menelusuri jalanan kecil kampung terapung untuk membaur dengan masyarakat sekitar. Tidak sedikit dari mereka yang mampir ke sekolahan untuk menjadi tenaga pengajar sementara dengan mengajarkan sedikit mengenai bahasa Inggris ataupun sekadar bermain sepak bola. Yang ketiga, mencicipi nikmatnya seafood yang segar di restoran terapung. Seharian jalan-jalan jangan lupakan urusan perut. Di Koh Phanyi juga terdapat restoran yang menjual seafood yang segar karena memang benar-benar tangkapan baru dari perairan laut sekitar. Namun teman-teman, buat wisatawan yang tidak memakan seafood, ada pilihan masakan Thailand lainnya seperti Tom Yum, Kuai Tiu, Som Tam, Gai Mit Mau Mong, dan masih banyak lainnya.
Yang keempat, belanja hasil kerajinan tangan masyarakat sekitar. Karena telah membuka diri untuk wisatawan, teman-teman, banyak penduduk sekitar terutama wanita mengambil alih profesi mereka yang sebelumnya menjadi nelayan ataupun pedagang ikan menjadi pengrajin. Anting-anting, kalung, gelang hingga hiasan rumah untuk pakaian khas kampung Koh Panyai dapat kalian beli di sini. Jangan sampai tidak membeli oleh-oleh kalau kita sudah sampai ke sini, karena teman-teman, harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Yang kelima, menginap semalam di bungalow terapung ala Koh Panyai. Jika kalian ingin menginap di wilayah ini, teman-teman, terdapat pula bungalow yang dapat disinggahi oleh wisatawan. Meski sederhana, lokasinya sangat nyaman dan bikin betah untuk bermalam. Nah, teman-temanku sekalian, itulah tadi 5 keseruan yang dapat kalian lakukan selama berada di Koh Panyai. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis. Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.